Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan baru pada materi atau pelajaran akidah akhlak kelas 9, yaitu menuju bab baru, bab keempat, tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Dengan tujuan ini kita akan pelajari kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau seorang pemimpin di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga atau dinamakan Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentunya kita harus mengetahui bahwa di antara pemimpin khalifah pada zaman Nabi Muhammad setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad, yaitu di bawah pimpinan Umar bin Khattab setelah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk selanjutnya silahkan dibuka di buku kalian. Untuk halaman selanjutnya kita langsung masuk ke halaman ke-73 tentang poin A, yaitu kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan dari suku Quraisy di Mekah dari seorang ibu bernama Khontamah bin Hashim. Nama lengkap beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdul bin Qurs bin Rizah bin Adi bin Ka'ab, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Jadi ini silsilah beliau dari kakeknya sampai Umar bin Khattab. Dia mempunyai silsilah yang sangat panjang. Dan pada tahun 608 Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau masuk Islam di usia yang ke-27. Beliau adalah salah satu seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW dan khalifah atau pemimpin setelah Nabi Muhammad yang kedua setelah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau atau pada pemerintahan Umar bin Khattab, Islam itu sangat berkembang, sangat pesat, disebut Futuhut Islamiyah, pembuka Islam, karena banyak perjuangan beliau yang membuka kemajuan Islam. Setelah menyatakan diri memeluk Islam, beliau serahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, beliau adalah seorang penantang agama Islam dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Beliau bahkan punya keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Saking dia tidak sukanya dengan Nabi Muhammad SAW. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kesadaran diri sendiri serta keyakinan hati, beliau dapat melihat dengan mata hati bahwa Islam adalah hak yang benar. Lalu hidayah Allah turun pada beliau, lalu mendapatkan petunjuk, dan kemudian seorang Umar bin Khattab ini masuk Islam. Padahal Umar bin Khattab ini orang yang sangat kekar, pemberani, dan disegani orang Mekah pada saat itu. Namun setelah masuk Islam, orang-orang Quraisy menjadi gentar terhadap beliau dan takut karena bahwa Umar bin Khattab yang pada saat itu pemimpin, dia masuk Islam. Maka orang-orang Quraisy tersebut ketakutan. Sepanjang sejarah, Umar bin Khattab ini sangat terkenal dengan kepemimpinannya dan disegani di kalangan orang pada zaman itu. Pada tepatnya usia 63, tepatnya pada tahun 644 Masehi, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat atau meninggal dunia. Dan di antara sifat-sifat yang dapat kita contoh dari sosok Umar bin Khattab, pemimpin khalifah yang kedua ini setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama, beliau nomor satu ini dijuluki dengan Al-Faruq, pemberani, karena keberanian bersikap tegas membedakan kebatilan dan kebenaran. Julukan Al-Faruq ini langsung diberikan oleh Rasulullah kepada seorang Umar bin Khattab ini.
Rasulullah langsung memberikan julukan kepada Umar bin Khattab ini Al-Faruq karena keberanian beliau. Yang kedua, dijuluki dengan Abu Faiz, yaitu orang yang memiliki kecerdasan. Di balik Umar bin Khattab ini seorang berbadan kekar, berbadan postur tinggi besar, pemberani, namun dia juga orang yang cerdas. Makanya Rasulullah sampai memberikan julukan juga Al-Faiz, yaitu orang yang memiliki kecerdasan. Yang ketiga, Rasulullah memberikan julukan kepada Umar bin Khattab yaitu Abu Hafaz, yaitu tegas dalam pendirian. Inilah yang kenapa Umar bin Khattab selama menjadi pemimpin beliau sangat disegani, karena ketegasan beliau dan pendirian beliau ketika menjadi pemimpin, sehingga rakyatnya menjadi nyaman, tenang, dan terayomi atas kepemimpinannya. Makanya Rasulullah memberikan julukan Abu Hafaz. Nomor 4, di kalangan kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai figur yang rela berkorban jiwa demi Islam. Hal ini dapat dilihat dari sikap beliau menyerahkan kekayaan beliau untuk Islam dan hidup sederhana. Selain itu, saat menjadi khalifah, ia rela berkorban untuk kemajuan Islam. Inilah sifat yang dapat kita contoh dari seorang Umar bin Khattab ini. Sifat yang mana kita bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa contoh sifat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Dan banyak sekali kisah dalam sosok Umar bin Khattab ini. Di antaranya halaman ke-75 selanjutnya, dari kisah ketegasan beliau, kebenaran beliau radhiyallahu anhu, dan kisah Umar bin Khattab kebijaksanaan nanti bisa dibaca di sini. Jadi banyak sekali yang ibroh atau hal-hal yang dapat kita contoh dari sosok seorang Umar bin Khattab yang sangat pemberani, tegas, punya pendirian, bijaksana, yang sangat cerdas. Inilah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau adalah sosok yang sederhana, yang mana dia rela menginfakkan hartanya di jalan Allah dan menjadikan harta ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi pemimpin, dia sangat sederhana dan sangat dekat dengan rakyatnya. Bahkan beliau rela memberikan apapun yang dia punya demi rakyatnya senang, tanpa rakyatnya menderita kesedihan, sehingga apapun yang dia punya, apapun yang beliau punya, Umar bin Khattab berikan. Inilah sosok pemimpin yang bisa contoh untuk menjadikan kriteria pemimpin yang adil bagi seluruh rakyatnya, yang disegani oleh seluruh rakyatnya. Ini kita bisa contoh sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, yang mana dia menjadi pemimpin yang bagus, yang baik dalam menjalankan kepemimpinannya. Dia sosok yang diteladani, sosok yang disegani seluruh rakyat pada saat itu, sosok yang jadi figur yang bagus untuk kalangan pemimpin, yang menjadikan keteladanan beliau sehingga beliau disegani oleh rakyat pada saat itu. Inilah sosok Umar bin Khattab yang dapat kita teladani dan kita contoh, walaupun kita tidak menjadi seorang pemimpin, namun kita akan menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin keluarga, pemimpin dimanapun, kita bisa contoh untuk keteladanan dan sifat yang beliau Umar bin Khattab punya. Untuk kurang lebihnya nanti silahkan kalian bisa membaca lebih lengkapnya, atau kalian bisa nyari pembahasan di tempat lain yang mana masih mencangkut untuk materi pembahasan keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Mungkin nanti bisa kalian baca sendiri di rumah. Kurang lebihnya ya Ustadz cukupkan, Ustadz akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah tutur kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mencontoh sosok Umar bin Khattab yang memiliki sifat baik dan teladan dalam menjadi seorang pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.